warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. 3 macam kesabaran. Dari perkara yang dianjurkan dalam Islam adalah sabar. Sabar menurut bahasa artinya tertahan. Sebagaimana perkataan Jabir, an Jabiri qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuqtala syai'an minad dawabin sabran. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh binatang dengan cara ditahan. Dalam hadis tersebut terdapat kata sabran yang menjadi akar dari kata sabar. Sabar menurut istilah adalah menahan diri dalam melakukan sesuatu dan menjauhkan sesuatu. Sehingga definisi sabar akan tercakup dalam 3 macam kesabaran, yaitu sabar dalam melakukan taat kepada Allah. Allah berfirman surat At-Taha ayat 132, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat, dan bersabarlah dan memerintahkannya. Yaitu seorang suami harus bisa memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat. Memang begitu tugas seorang suami, ia harus bisa memimpin bahtera rumah tangganya dan memerintahkan keluarganya untuk melakukan kebaikan. Allah berfirman surat Al-Kahfi ayat 28, dan bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan di sore hari dan mengharap wajahnya. Ayat tersebut diberitakan sabar terhadap orang-orang yang baik yang senantiasa berdoa di jalan Allah. Karena setiap pertemanan akan ditemui sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, Allah perintahkanlah bersabar jika menemui sesuatu hal yang tidak menyenangkan dari saudaranya. 2. Sabar dalam menjauhi maksiat. Hal inilah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diajak berzina oleh seorang istri yang gadis di tempat yang sudah aman lagi tertutup rapat, sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Selain itu, istri Al-Aziz juga mempunyai kekuasaan dan kekuatan terhadap Yusuf. Namun, Yusuf mampu menghindari ajakan dari seorang wanita yang cantik. Padahal dia sendirilah pemuda yang masih belia, sehingga sangat mudah terpengaruh dalam melakukan zina. Akan tetapi, Yusuf memilih sabar dalam menjauhi maksiat, sehingga ia rela pun dipenjara. Sebagaimana Allah ceritakan dalam firman-Nya surat Yusuf ayat 33. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi keinginan mereka kepadaku. Dan jika Engkau tidak hindari aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka kepadaku. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." 3. Sabar dalam menerima takdir Allah. Takdir adalah sebuah ketetapan Allah. Dari takdir yang baik sampai takdir yang buruk, seorang muslim wajib menerimanya. Dia tidak boleh protes dengan semua takdir yang Allah tetapkan untuknya. Karena takdir yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Namun seorang tidak boleh melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan alasan takdir. Takdir yang Allah tetapkan, seorang muslim wajib ridha kepadanya. Dan perbuatan buruk yang dilakukan, semisal dosa dan maksiat, kita dilarang itu. Patut dibedakan dalam 2 hal ini. Ketika seorang tertimpa takdir yang buruk, semisal sakit atau kematian, ingatlah bahwa para rasul memiliki cobaan yang jauh lebih berat dibandingkan kita semua. Oleh karena itu, Allah perintahkan untuk meniru para rasul dalam hal bersabar. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah 3 macam kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya memiliki keutamaan yang berbeda, tergantung masing-masing orang. Ada yang lebih utama bersabar dalam menjauhi maksiat, dikarenakan berat baginya untuk melakukan taat. Ada yang pula lebih sabar dalam menerima takdir Allah, dikarenakan berat baginya dibandingkan untuk menjauhi maksiat. Sekian, terima kasih. Wallahu musta'an jalan tariqil jidad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.